Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rizal dan Kak Reni. Kami dari kelompok 7 akan mendemokan progres dari proyek aplikasi kami berjudul Sigma, Sistem Informasi Gawat Darurat dan Mitigasi Bencana. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Huda Febri Pradana dan rekan saya Fadil Syakifia Rahman, Fandi Ahmad Husain Al-Ghazali, dan Fatoni Nugraho. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, seperti biasa ketika aplikasi pertama kali dijalankan nanti akan ada splash screen atau login screen yang nantinya akan langsung menuju ke halaman login seperti ini. Nah, di sini ada sedikit penyesuaian minor sebenarnya biar tampilannya lebih fresh aja sih, Kak. Begitu pula di bagian daftar. Sama saja. Nah, di sini karena saya sudah punya akun, biar nggak terlalu lama juga, kita langsung login fatizda@gmail.com untuk emailnya. Lalu passwordnya 123456778. Nah, di sini saya akan masuk sebagai masyarakat. Karena apa? Karena ada beberapa tampilan yang berubah. Kita masuk sekarang dan login berhasil. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, ini salah satu yang kami perbarui, di mana saat membuka dashboard, di sini akan dimintai izin untuk akses dari lokasi user. Nah, ini digunakan untuk salah satunya adalah selain dari lapor bencana, ini nanti lokasi juga digunakan untuk menampilkan cuaca yang kami dapatkan dari API Open Meteo. Nah, karena kita mau nyoba, ya kita izinkan, ya hanya kali ini saja. Nah, sambil bisa menunggu dari API dari Open Meteo, bisa dilihat di bagian top app bar ini ada sedikit perubahan yang sebelumnya hanya lurus gitu. Sekarang di bagian cornernya ada agak sedikit rounded atau agak sedikit berbentuk lingkaran lah untuk di ujung-ujungnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini akan ada tampilan dari API Open Meteo, di mana di sini menampilkan cuaca serta suhu saat ini, di mana ini sudah disesuaikan dengan lokasi user saat ini. Sebagai contohnya yaitu sekarang saya ada di rumah, yaitu di Sragen, otomatis akan menampilkan cuaca yang ada di sini dan suhu yang ada di sini juga, seperti itu. Lalu di bawahnya di sini ada peringatan darurat yang nantinya akan kami sambungkan dengan peta bencana. Apabila mungkin dalam radius beberapa kilometer ada bencana yang sekiranya berbahaya, nanti akan muncul di bagian peringatan darurat. Lalu kita lanjut ke bagian layanan utama, di mana layanan utama sekarang tidak ada, kami kurangi beberapa menu di bagian layanan utama. Karena apa? Karena sekarang kami munculkan di bagian navigasi bottom, yang ada bottom nav bar ini. Jadi seperti peta bencana, posko, dan profil, di mana profil sebelumnya di bagian top app bar, sekarang kami pindahkan ke bottom navigasi bar. Dan posko yang awalnya di layanan, posko dan peta yang awalnya di layanan utama, sekarang ada di bagian bottom barnya juga, seperti itu. Kita mungkin masuk ke lapor bencana karena di sini ada yang baru juga. Nah, untuk yang sebelumnya mungkin lokasi terdeteksi hanya bujur dan lintang. Nah, sekarang sudah real time sesuai dengan yang ada sekarang. Seperti contohnya, saat ini saya di RT 13, benar, Dusun 3, Jembangan, Kecamatan Pelupo, Kabupaten Sragen. Nah, ini adalah tempat tinggal saya, jadi sudah real time daripada yang kemarin pakai longitude, latitude itu. Lalu sebenarnya sama saja untuk di bagian layanan utama. Mungkin di sini ada tambahan lagi, Kak, yaitu di bagian berita terkini, di mana sekarang kami menggunakan
RSS. Nah, RSS feed, dimana RSS ini kalau nggak salah real time simple syndication. Nah, dimana ini menampilkan berita-berita secara yang nantinya akan diperbarui secara berkala. Jadi masyarakat juga tahu bagaimana berita-berita terkait dengan bencana-bencana. Karena di sini kami menggunakan keyword-keyword yang kami sambungkan dengan beberapa berita. Seperti contohnya Detik News, lalu ada Antara News, dan yang lain-lain sih sebenarnya. Kebetulan di sini ada Detik News dan BMKG saja. Tapi biasanya ada Antara News dan yang lain-lain. Untuk di sini peta bencana juga masih sama, belum kami sambungkan dengan API Google Maps. Sebenarnya sudah ada, tapi memang belum kami sambungkan. Lalu untuk poskonya juga masih sama dan profilnya juga masih sama. Itu mungkin untuk di bagian masyarakat. Nah, di sini ada yang baru juga karena kami juga membuat dashboard untuk admin untuk sementara sih. Ini masih pengembangan. Mungkin kita langsung saja dengan email dan passwordnya sama, admin. Masuk sebagai admin BNPB karena BNPB di sini kami anggap sebagai admin. Nah, kita masuk sekarang. Nah, selamat datang kembali administrator BNPB, betul. Nah, untuk tampilannya juga sama, cuma ada beberapa yang berbeda sih. Di sini ada verifikasi laporan, di mana yang tadi adalah lapor bencana, sekarang adalah verifikasi laporan. Namun di sini belum ada laporan yang bisa diverifikasi. Begitu pula untuk monitoring peta, ini juga belum ada. Arsip bencana ini masih sama, panduan BNPB juga cuma kayak panduan bencana gitu. Nah, di sini ada fitur yang baru juga yang ada di bagian bottom navbar ini. Seperti contohnya adalah relawan. Nah, nantinya menu ini kami pakai untuk ACC dari permintaan relawan. Nah, saat ini belum kami buat, belum kami sempurnakan karena saat ini kan belum ada database yang bisa menghubungkan dari role masyarakat ke admin. Begitu pula untuk di bagian posko, yang nantinya untuk posko ini bisa diatur oleh admin. Sebagai contohnya, misal penambahan posko atau penghapusan posko karena mungkin ada satu dan lain hal. Misal contoh posko, salah satu posko ternyata terdampak banjir yang cukup parah, sehingga otomatis dari pengungsi akan dipindahkan ke posko yang lain dan mungkin bisa menambah posko atau menghapus posko, gitulah. Intinya sama. Untuk profilnya juga seperti ini. Untuk di bagian nama lengkap dan emailnya ini belum kami simpan, jadi ya masih tersimpan dari email yang tadi, yang pertama kali didaftarkan. Selain itu masih sama kok. Sudah, mungkin itu saja Kak update dari kami. Mohon maaf agak tidak jelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.